Halo, selamat malam buat kita semua. Di sini sebelum saya memaparkan apa yang saya dapat dari link video yang dikirim oleh ibu dosen kita, yang dimana tentang kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Anita Lasmaria Raja Guguk, NPM 128. Dimana di sini saya akan membahas tadi yang seperti sudah saya katakan tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang pertama itu penelitian kuantitatif. Nah, di sini kan di dalam video yang saya dapat bahwa sebelum kita menganalisis data, yang perlu kita lakukan yang pertama itu dilihat dari validitas instrumennya, dimana validitas itu mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Nah, di sini saya sederhanakan, maksudnya itu kalau seandainya kita melakukan instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner ataupun angket, maka apakah setiap pertanyaan yang kita tulis di angket tersebut sudah mewakili variabel yang kita teliti? Misalnya itu variabel yang kita teliti tentang pembelajaran online. Nah, kalau seandainya butir-butir pertanyaan kita teliti instrumennya tersebut berkaitan dengan pembelajaran online, maka bisa kita cek validitasnya, apakah sudah mewakili validitas instrumennya. Nah, selanjutnya itu sumber bukti dari validitas. Nah, sumber bukti dari validitas ini ada 5. Yang pertama itu bukti berdasarkan isi tes. Nah, kedua itu bukti berdasarkan proses respon. Nah, selanjutnya itu juga bukti berdasarkan struktur internal. Kemudian bukti berdasarkan hubungan dengan variabel lain. Dan selanjutnya itu bukti berdasarkan konsekuensi. Nah, selanjutnya itu dari reliabilitas dalam kuantitatif itu reliabilitas atau kendala merupakan koefisien yang menunjukkan tingkat kesenjangan atau konsistensi hasil pengukuran suatu tes, dimana juga kejituan atau ketepatan instrumen pengukur. Nah, dimana juga itu reliabilitas mengacu pada penggunaan beberapa pertanyaan atau indikator yang dimaksudnya itu untuk mengukur variabel tunggal. Nah, di sini juga ada uji reliabilitas, dimana merupakan ukuran suatu kestabilan atau konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk suatu kuesioner. Nah, dalam kuantitatif ini juga ada tujuan dari analisis data penelitian kuantitatif. Data dalam penelitian kuantitatif, yang pertama itu mengukur, yang kedua itu membuat perbandingan, yang ketiga itu memeriksa hubungan, yang keempat membuat ramalan atau dugaan, yang kelima itu menguji hipotesis, yang keenam itu membangun konsep dan teori, yang ketujuh menjelajahi, yang kedelapan itu mengontrol dan menjelaskan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada penelitian kualitatif. Nah, sebelum masuk ke penelitian kualitatif, dalam video yang saya tonton itu bahwa si pembicara menyarankan jika kita ingin mengutip suatu buku ataupun suatu kutipan, kita perlu mengutip dari, jika kita mengutip dari dulunya kan
dulunya itu yang S1 itu mengutip dari buku si Miles Haberman yang tahun 1996, dimana itu untuk polanya ya, untuk polanya. Nah, seandainya bab tiganya kita dapat mengambil dari buku si Miles Haberman pada tahun 2014, dimana sudah dilakukannya revisiannya. Nah, jika ingin mengutip dari buku si Miles Haberman. Nah, di sini juga selanjutnya itu kita akan masuk ke definisi dalam pentingnya analisis data kualitatif. Nah, dalam definisinya itu dikatakan di sini mana analisis data kualitatif adalah proses memeriksa dan menyelidiki data yang telah dikumpulkan untuk memahami fenomena tertentu seperti pandangan seorang ibu. Nah, di situ juga ada pembicara mengatakan contohnya pandangan seorang ibu rumah tangga yang bekerja. Ibu rumah tangga ini juga bekerja di kantoran, dimana bisa dikatakan pekerjaan ibu ini menjadi ganda ataupun menjadi double dikatakan di kantor dan di rumah. Nah, dan juga dikatakan bisa dikatakan itu peran ganda ya teman-teman, karena ibu mengatakan pembicara mengatakan bahwa ibu rumah tangga ini mengambil ataupun dia itu memiliki pekerjaan dua, yang mana sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja kantor. Nah, dalam kualitatif ini adanya proses analisis data, dimana proses analisis data ini contohnya ketika si peneliti ataupun sepertinya ada mengatakan sepertinya saya ingin meneliti ini, dimana ketika kita mengatakan saya mau meneliti ini, di situ sudah ada proses atau analisis ya, dimana analisis itu sudah menentukan topik penelitian dan memastikan bahwa topik yang ditelitinya itu sepenuhnya belum dilakukan. Nah, biasanya juga itu dosen-dosen ataupun dosen yang ingin kita berikan, judul yang kita berikan itu, mungkin dosen dapat menyuruh, atau biasanya itu dosennya menyuruh kita meneliti ataupun melihat skripsian ataupun artikel-artikel ataupun buku-buku terdahulu untuk memeriksa apakah penelitian yang ingin kita teliti itu sudah dilakukan sebelumnya, yang mana itu juga pasti memberikan kita agar tidak sama dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, dan juga ada juga dalam tahap analisis ini ada itu dalam sebelum pengumpulan dan juga analisis data. Dan analisis data itu dilakukan saat ada sebelum ke lapangan, ataupun saat di lapangan, ataupun sesudah di lapangan. Nah, juga dalam metode pengumpulan data ini juga ada dikatakan menggunakan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data, dimana pengumpulan data dapat dilakukan secara teratur ataupun acak, dimana metode spiral, dan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Nah, dalam pengumpulan data itu juga ada itu pengumpulan data yang dilakukan dari sumber-sumber secara sistematis. Nah, dimana juga dalam si pembicara juga mengatakan bahwa memilih dan menentukan data untuk menyajikan temuan yang relevan dan mudah dipahami. Nah, contohnya itu ketika kita memilih ataupun menentukan data yang akan kita sajikan,
ataupun sajikan temuan yang didapat, perlu dipahami bahwa ataupun perlu untuk bahwa data yang kita berikan itu dapat dipahami orang lain. Nah, juga ada dalam video yang saya tonton itu bahwa si pembicara mengatakan bahwa dalam proses analisis data itu kebanyakan banyak siswa ataupun banyak mahasiswa yang kesulitan dalam proses analisis data, dimana pastinya itu ada ketika mahasiswa tersebut sudah menyusun proposal yang ingin ditelitinya, kemudian ketika dia turun dia sudah membuat statement bahwa contohnya dalam video tersebut ada mengatakan di daerah suku Y memiliki lingkungan yang sangat bersih serta halamannya yang sangat bersih. Nah, ketika dia membuat statement tersebut dan dia sudah membuat proposalnya dan dia turun ke lapangan, dia memeriksa bahwa statement yang diberikan itu tidak benar dan menjadikan proposal yang dibuatnya itu menjadi bubar ataupun gugur. Nah, itu yang menyulitkan mahasiswa ketika proses analisis data. Makanya dalam proses analisis data ini pentingnya itu untuk memastikan bahwa kesimpulan ataupun penelitian yang ingin kita teliti itu valid meskipun proses analisisnya itu tidak sempurna. Nah, sekian dari pemaparan saya dari hasil video yang saya tonton dari kualitatif dan kuantitatif. Sekian, jikapun ada yang kurang mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.